Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamir Ramza. Saya dari kelas TI 23CA1 dengan NIM 3123100324. Di sini saya akan menjelaskan project-project yang kami buat. Baik, langsung saja kita buka Viscode-nya. Di sini kita akan menyelami bagaimana sebuah aplikasi artikel atau blog sederhana dibangun menggunakan Flutter. Ya, di sini kita akan lihat dari segi kode bagaimana aplikasi ini bekerja. Mulai dari manajemen hingga menampilkan dari mengolah artikel. Baik. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang kita ingin pahami adalah pondasi aplikasi kita yang ada di Mindart. Baik, sinilah kode-kode Mindartnya. Ini adalah bagian kunci dari manajemen state kita. Apa artinya? Ini berarti kita memiliki beberapa penyedia data yang bisa diakses oleh seluruh bagian aplikasi. Ya, disinilah kode-kode Mindartnya. Baik, kita langsung ke user provider Dart. Yang pertama adalah user provider Dart. Sesuai namanya ya, user provider bertanggung jawab penuh atas informasi pengguna yang login, mulai dari memeriksa apakah ada pengguna yang sudah login saat aplikasi dibuka, menyimpan data pengguna, hingga menangani proses logout. Di sinilah kode-kodenya. Dan sini baik kita lihat ya, load counter user. Sini mulai loginnya. Baik, kita lanjut ke artikel provider Dart. Ini adalah otak dibalik semua data artikel kita ya. Artikel provider bertugas mengambil data artikel dari server semua codingan ini ya. Menambah artikel baru, mengedit, atau menghapusnya ya. Anda bisa lihat dari variabel artikel untuk menyimpan data. Beginilah ya, ini sini API-nya. Dan beginilah project dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Amir. Dan ketika sudah login, dia akan menuju ke sebuah halaman. Dan menuju ke sebuah halaman yaitu artikel provider. Dan di halaman ini dia mengambil API-nya dari HTTP, yang API dalam CMD kita, dan API block yang ada kode dalam ini. Dan di DB connection pertama kita mengoneksikan sebuah database-nya dulu, dan get artikel itu untuk mengambil data-data dan menampilkan sebuah datanya dari database, dan di add artikel itu untuk menambahkan sebuah data, dan delete untuk menghapus datanya, dan login gitu, data untuk login. Update artikel yang untuk mengupdate sebuah datanya, dan di sini mengambilnya dari sebuah ID-nya. Dan tampilan artikel ini seperti ini. Misalkan kita ada add artikel, kita menambahkan sebuah artikelnya, kita judulkan artikel, misalkan contoh artikel 12, isi datanya ini adalah sebuah artikel, dan kita simpan. Dia akan menuju ke artikel saya juga ada, dan di halaman artikel
orang lain itu juga kelihatan seperti ini. Kalau misalnya orang lain itu dia tidak bisa diedit, dan kalau mau bisa mengeditnya itu hanya artikel yang dia buat. Contoh ini kita mengedit ini artikel, dan dia akan terkonfirmasi ke edit, ke update. Ini artikel, atau kita samakan saja ini sebuah artikel database yang panjang, oke, kita update, dan dia jika update akan muncul paling atas, dan tanggal itu juga kelihatan. Dan di sini ada metode-metodenya juga untuk kayak menambahkan sebuah artikel atau mengupdate dan menghapus. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yuniar dengan NIM 3123103333. Di sini saya dari kelas TI23CA1 ingin menunjukkan video project yang telah kelompok kami buat, itu mengenai aplikasi artikel. Di sini artikel provider Dart-nya, ini untuk HTTP-nya, untuk IP-nya dari CMD, Big Block. Terus di artikel provider Dart ini dapat mengedit dan menambahkan artikel baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai register dan login. Ini untuk codingan loginnya dan register. Untuk app itu untuk menambahkan dan mengedit. Oke, langsung aja kita running. Nah, baik, sekarang kita udah masuk di aplikasi artikelnya. Di sini ada login dan registernya. Karena kita belum punya akun, kita bisa register dulu. Nah, untuk registernya ini saya akan mencoba dengan username Bella13. Dan untuk passwordnya, dia itu ada minimal karakternya, yaitu 6 karakter. Jadi ketika kita menulis 3 karakter dia nggak bisa, jadi harus 6 karakter. Nah, kenapa di sini registrasinya gagal? Karena username-nya sudah digunakan, yang Bella13 itu sudah tersimpan. Jadi kita harus ganti username-nya. Zoom kamu. Nah, ini kita sudah masuk ke daftar artikelnya. Seperti ini. Ini ada website oleh Arif terbitkan gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai voucher aplikasi artikel blog yang saya buat. Setelah membuka aplikasi akan muncul form login atau registrasi, dan setelah login menampilkan menu artikel, muncul semua data-data
artikel dan bisa CRUD di CRUD-nya, yaitu datanya disimpan di database. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.